Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Rizky Aprianto dan di sebelah saya ada Kak Wahab sebagai pelaku kewirausahaan. Di sini saya akan mewawancarai Kak Wahab terkait bisnis yang Kak Wahab jalani. Nanti untuk selebihnya bagaimana mungkin langsung saja. Mungkin Kak Wahab bisa diceritakan dulu ya bisnis yang dijalani itu seperti apa? Jadi mungkin dalam hal ini bisnis yang saya jalani adalah di sebuah konveksi seperti itu. Di proses pembuatan kaos sablon. Gitu. Mungkin selain kaos sablon itu apa lagi Pak? Di samping kaos sablon mungkin ada ya percetakan seperti merchandise. Jadi merchandise dan aparel. Jadi biasanya kalau dua itu berkesinambungan antara aparel dan merchandise. Biasanya kalau teman-teman atau konsumen itu pesan di antara dua ini, karena dua ini hampir semuanya juga percetakan. Jadi yang satu di apa namanya kaos, kemeja dan sebagainya, konveksi ya, aparel ya, bisa topi, bisa kaos, bisa kemeja, bisa bentuk-bentuk seragam seperti itu. Kalau yang merchandise mungkin ada merchandise itu hampir ya topi, terus pin, gantungan, ganci, etika dan sebagainya seperti itu. Saya ingin bertanya terkait promosi. Nah, itu nanti dari Kak Wahab itu cara mempromosikan kepada konsumen itu bagaimana? Kalau sampai saat ini promosi yang saya lakukan ya bentuk-bentuk dari media sosial. Tapi media sosial tidak begitu saya kerjakan, tapi bentuk bagaimana produk kita itu yang berbicara. Seperti itu. Contoh misalnya produk kita atau kita punya produk kita sablon sesuai dengan atau kita cetak sesuai dengan nama daripada produk kita. Nah, di situ nanti akan ketemu dengan akan dipakai orang atau kita kasih sponsor dengan produk kita kasihkan kok kita suruh pakai orang. Itu produk kita yang berbicara. Berarti produknya itu distempeli nama brandnya. Iya, dikasih nama brand biar produk kita yang bicara. Kemudian apa sih yang melatar belakangi kenapa kok Kak Wahab terjun di bidang konveksi dan merchandise itu? Salah satunya adalah kalau saya terjun di konveksi itu atau aparel atau apa ya sandang. Jadi utamanya itu sandang. Kalau sandang itu insya Allah akan terus berjalan. Sandang, pangan, itu termasuk masih dibutuhkan. Jadi akan terus berjalan dan masih banyak dibutuhkan. Walaupun kompetitornya banyak, itu pasti akan hilang. Terkait apa namanya, apakah dari Kak Wahab ini ada kerjasama dengan, kalau konveksi kan biasanya ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti sekolahan atau pabrik-pabrik tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu. Pak dari Kak Wahab? Sampai saat ini belum, tetapi ketika biasanya kalau awal tahun ada sekolah itu ya pilih. Jadi kadang sebelumnya dengan konversi A
A dengan versi B. Nah, mungkin bahkan terakhir kadang ketemu dengan versi C. Jadi tidak kerjasama setiap tahun. Jadi, kadang seringkali beberapa instansi itu 2-3 kali sudah pernah dengan konversi lain, tapi judulnya dengan saya. Jadi selama ini belum ada kerjasama secara terus menerus ya dari Belum ada MOU, bahasanya MOU. dan saya dengar-dengar juga dari KUHP itu punya istilahnya warung makan kecil. Ada warung makan kecil. Itu bisa dijelaskan sedikit Kak? Jadi warung makan ini ada di kampus. Itu warung makan bakso dan ayam kremes, ayam gepuk kremes. Jadinya ya ini kalau ini melatar belakangnya ya, kalau di konveksi itu kalau ibarat kita sebagai karyawan itu gaji kita bulanan, karena bentuk konveksi itu jatuhnya itu tempo, jadi proses buat. Kalau kita dapat pesanan, nggak mungkin hari itu juga kita dapat laba. Tapi kalau ada warung makan itu hari itu juga kita jual, hari itu juga kita dapat. Ini ada di dalam kampus UIN Adi Said, di bawah lingkungan koperasi mahasiswa. Jadi satu dengan kompleknya koperasi mahasiswa yang ada di Pusat Kota. Sedikit kembali ke konteks tadi Kak. Yang pertama saya ingin tanya terkait dana. Nah itu dulu itu dari Kak Wahab itu mendapatkan dana itu dari mana? Karena awal merintisnya itu. Yang pasti kalau yang konversi kita tidak perlu modal awal yang besar, karena kita dapat pesanan kan dapat DP. Nah, dapat DP baru kita olah hingga dapat untung. Ketika sudah dapat untung dikumpulkan lagi. Jadi dulu itu ya lumayan dapat pesanan banyak, labanya juga banyak. Nah, sekali laba banyak itu dianggap buat modal. Kalau konveksi itu kira-kira Kak itu menarik laba itu berapa sih? Persen? Kalau dipresentasikan minimal itu 10%. Tapi kadang kita melihat siapa yang di Pusali itu juga menjadi pertimbangan saya. Saya punya patokan di 25% laba. Ternyata ini yang di Pusali mungkin kenal atau mungkin sering atau mungkin kalau merchandise sama kayak konversi itu kan dipengaruhi kuantiti, semakin banyak mungkin bisa dapat semakin banyak. Jadi misalnya kita pesan 100 sama pesan 1000 itu beda harganya. Ya minimal kalau saya 25% bisa mentok harus untuk dapat itu 20%. Mungkin terkait konveksi cukup dari saya. Untuk selanjutnya nanti akan disilakan oleh teman-teman. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Justina Rufaiza. Tadi sebelumnya Wahab ya. Tadi udah diwawancara sama teman saya Fajar. Sekarang saya melanjutkan lagi. Tadi udah mengenai konveksi ya tadi ya.
Tadi mengenai konveksi itu, apakah dalam produksi kayak kaos, kayak apa tadi Mas tadi, itu produksinya setiap hari atau menunggu ada pesanan tertentu? Konversi sama yang saya contohnya tadi. Jadi konversi itu yang saya buat patokan kalau karyawan itu gaji. Jadi kalau memang ada pesanan, ya kita mengerjakannya sesuai dengan pesanan. Jadi tidak tiap hari kita produksi karena kita tidak punya toko di suatu tempat. Kalau kita punya toko di suatu tempat, kita bisa untuk stok barang itu kita buat PO, misalnya seperti itu. Kalau dalam sebulan kok tidak ada pesanan, ya kita buat PO. Paling nggak kita misalnya sablon apa, ini lagi viral, kita harus Arab kah, kita yang lain itu kita buka. Itu ada minimalnya enggak? Kalau dulu karena alat untuk mencetak konveksi itu terbatas, jadi dulu ada minimal ada di angka 12, 24, jadi menyesuaikan karena dulu alatnya manual ya, kaos itu sesuai dengan mejanya, misal 12 terus kalikan 2 lagi 24. Jadi kalau rata-rata sih 24 itu kita kerjakan. Nah, kalau sekarang karena alat digital itu sudah banyak, 1, 2, 3 pun kerjakan, tentunya harganya beda. Selain tadi bisnis konveksi, itu ada lagi? Ya, tadi sudah saya spill kita ya, jadi kampus buat harian untuk bulan harian. Ya, sambil itu ada warung katsu ya, untuk itu ya, ada 2 bahan olahan segala macam dari 1 olahan. Ayamnya itu stok ayamnya nyampe 1 minggu sekali atau berapa hari sekali itu buat stok itu? Kalau saya buat stok, karena stok katsu itu kita buat daging bilet diambil itu kan bisa bertahan ya, kalau seminggu bisa bertahan, tapi memang saya stoknya supaya nggak sampai sekali buat itu minimal 2 hari sekali. Jadi kalau ya bawa 2 kilo habis hari itu ya habis kerja 2 hari. Iya. Ini mengenai target itu. Target penjualan yang ditargetkan. Saya ingin tahu dalam usaha Mas ini kendalanya apa? Oke, jadi kalau dari dua bisnis yang saya jalankan, kalau konveksi itu ya tentunya kita harus ikan menunggu dan sebagainya dapat banyak orang-orang yang apa ya, kompetitornya sih lebih banyak. Kalau dulu itu masih jadi primadona, jadi satu tempat bisa rujukannya gitu. Sekarang karena alat digitalnya sudah banyak, kompetitornya juga tambah banyak karena lebih mudah. Nah, kalau yang di kampus kalau gitu ya, dan ini kendala kita adalah ketika di hari-hari itu mahasiswa, karena jangkauan kita ya hanya di kampus, bukan di umum. Target penjualan
jualan kita teman-teman kampus, teman-teman mahasiswa bukan di. Jadi kalau ketika mahasiswa itu ya ikut libur. Kalau di luar kan bukan hanya mahasiswa, walaupun target mahasiswa tapi orang umum masyarakat sekitar juga ikut membeli. Gitu. Itu sih kalau selama ini memang yang makan itu hampir gimana saya mau? Iya. Buat omset gitu kan, omset gitu yang hari libur ya, itu kan omsetnya pasti meningkat lah kalau Banyak mahasiswa. betul. Seperti puasa saat ini kan omsetnya bagaimana, apakah masih sama kayak sebelum puasa atau Jadi di puasa ini kita nggak buka sarung, kita main dagang. Jadi dulu ada kita rencana PO untuk makan sahur. Jadi dari maghrib sudah kita iklankan dulu. Habis itu kita iklan ke sosial mahasiswa. Tapi sampai saat ini itu masih sukses lah. Itu ternyata di itu ada yang nyangkut, ada teman-teman mau sahur on the road, ya yang pikirannya puasa itu kayaknya lebih full, nah itu ternyata enggak gitu. Itu sih. Ini bukan orang Jawa kan? ini dari luar ya. Jadi luar negeri. Jadi saya bisa bahasa Indonesia juga. Mungkin cukup cara dari saya, terus sama maaf mengganggu waktunya ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti bisa bermanfaat. Sama saya jualan di dalam sini, ya kalau di tujuannya juga bukan cuma jualan. Jadi kalau kita bisnis kita punya target. Oh ya saya dulu kenapa karena dulu saya punya ketika jadi mahasiswa sama kayak kakak-kakak teman-temannya ini dulu mau makan dengan makan ayam dengan harga segini aja berat ya itu yaudah. Nah padahal kalau ayam kasih kalau di luar ya ini belum sampai kayak band itu belum sampai namanya, tapi kalau rasa bisa diambil ya itu kan harganya sudah di atas rata-rata semuanya. Yang penting bermanfaat gitu. Jadi mahasiswa ya, kayak gini bermanfaat. Saya juga dari wawancara ya saya coba bagaimana saya bisa menjadi ini wawancara dari saya kemudian sama satu lagi tadi rekan saya mungkin buat mahasiswa lainnya khususnya di UIN dan Masa Jakarta ini yang belum tahu adanya kampus mahasiswa di UIN dan Masa ini, mungkin besok-besok bisa ya dikunjungi Kadin Mahasiswa ini. Tempatnya di samping gedung E ya, benar kan di samping gedung E? samping menara. Oh ya, samping menara UIN Kadin Mahasiswa Surakarta ya. Oke, itu tadi wawancara dari kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.